Jadi kita itu jangan lupa harus ingat selalu kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu melibatkan. Juga untuk orang-orang yang perantauan lainnya, mungkin ada yang lebih indah dari saya, ada lebih buruk pastinya. Disyukuri saja karena segala sesuatu datang dari Allah. Kita akan hidup sesuai apa dengan yang kita pikirkan. Kenapa saya seperti itu? Karena yang di pikiran saya waktu awal mula itu kan ibu lebih sayang ke mama gitu ya, mama kan ke Arab gitu ya. Saya juga harus melakukan hal yang lebih seperti mama saya gitu ya. ingin gitu ya, membahagiakan mama saya gitu, berusaha. Itu mindset saya selama hidup, makanya saya selalu selamat gitu ya. Mau disogorokan ini itu selamat. Saya juga nggak kebahas ke kejadian-kejadian yang menyebabkan saya hampir mati. Itu ada beberapa, cuman saya nggak bilang gitunya karena itu lebih gila mungkin ya saya sebenarnya, soalnya agak trauma gitu, nggak mau bilang. Tapi ada gitu ya bagian-bagian hampir saya mati gitu ya, ada gitu bagian ya, masih dihidupin sampai sekarang ya jenal gitu ya gitu. Itu pengalaman saya salah waktu dulu gitu ya. Dulu. Jadi kita itu sebagai makhluk harus berhusnuzon ya kepada Allah. Allah itu lebih tahu apa yang makhluknya tidak tahu ya. Gitu. Allah tahu ya yang terbaik untuk kita. Harus disyukuri. Alhamdulillahnya, lebih bersyukurnya kalau saya misalkan ikuti hawa nafsu saya ketimbang naluri saya gitu ya. Mungkin saya udah di penjara ya, udah ada yang kehilangan ini itu. Nggak tahu saya mungkin kejadiannya udah pulang di penjara, mungkin saya terintimidasi lingkungan dan sebagainya, penjahat dan sebagainya gitu kan. Padahal nggak tahu dalamnya kan gitu. Mungkin saya berpikir bersyukur gitulah, dijaga sama Allah gitu. Coba hari ini bisa hadir ya. Atas izin Allah. Gitu ya. Sampai sekarang yakin, jadi saya nggak takut lagi jatuh miskin, saya nggak takut lagi gini, nggak takut lagi gitu, lebih ke enjoy sekarang, lebih ke legowo gitu, lebih ke Robi Sodri wa Siri Amri gitu ya, walau dalam misalnya aku koli lebih kayak gitu, lebih berserah diri ya. Jadi legowo gitulah, nggak karena ada keyakinan gitu kepada Allah gitu ya. Sangat bisa sekali ya perjalanan Sidik itu dari sudah lulus SD, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ada fitnahnya juga dan ini itu. Tapi Sidik hebat ya, yang biasanya usia segitu anak-anak itu kan maunya main, belajar, gak mau bekerja, gak akan memikirkan hal seperti itu. Tapi Kang Sidik sudah mengalami dan bisa mengambil positifnya, hikmahnya gitu, nggak jadi negatif ya kan, nggak sedikit tuh anak-anak yang jatuhnya itu kalau mengalami yang agak mirip mungkinnya seperti Kang Sidik itu ada ke negatif gitu ya, mungkin karena sudah takdirnya untuk mengalami itu ya. Gimana kalau ada anak yang hampir mirip ceritanya, untuk supaya bisa hidupnya itu lebih baik ke depannya, Kang Sidik bisa memberikan saran nggak atau jangan gimana gitu supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif gitu? Kalau saya pribadi ya mungkin lebih ke ingat ke mati mungkin ya. Tapi kan kalau usia kayak gitu mah kan nggak akan ingat mati ya. Udah netral gitu ya. Paling gini, cintai ibu kita, itu aja. Itu aja. Karena saya selamat karena mencintai ibu saya. Karena kan surga dari telapak kaki ibu. Sampai saya berpikir kayak gini, ketika kita bertengkar dengan orang tua kita, meskipun kita nggak salah, kita melangkahkan kaki dari rumah, saya yakin orang itu pasti membawa malapetaka bagi dirinya ataupun lingkungan. Tapi sebaliknya, jikalau anak tersebut membahagiakan anaknya, atau misalkan anak itu nggak salah, indungnya salah atau seperti itulah, balik-balikannya dia nggak marah, saling nggak marah, intinya mah baik-baik saja gitu ya, nggak ya saling menyakiti antara ibu dan anak, itu ridho gitu kasarnya. Anaknya nurut kepada ibunya, ibunya juga sayang pada anaknya, intinya gitu ya, baik-baik saja keluar dari rumah. Insya Allah saya yakin anak itu pasti bahagia, dirinya ataupun lingkungannya gitu. Meskipun ada apa-apa pasti dijaga, dilindungi. Intinya sayang kepada kepada mama gitu ya. Jadi kalau ini yang saya tangkap ya, jadi kalau mau hidup tenang, tentram, rezeki lancar, berarti harus berbakti atau baik kepada orang tua ya, khususnya kepada ibu ya. Kepada ibu. Awal mula saya sampai sini, mungkin saya hidup juga
karena melalui sadar ibu saya gitu ya. Doa ibu itu Doa ya. ibu, gitu. Bahkan ada bilang juga mama setiap berdoa di Arab Saudi, tolong jaga lindungi sayangi anak-anak mama mungkin ya gitu ya. Iya, Jadi iya. ijabahnya alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan ada hal yang mama saya juga kecapkan salah satu anak saya gitu ya. Saya Iya. juga nggak bisa menekankan, cuman pasti ada salah satu anak yang beda ataupun beda gitu ya. Saya juga sampai sekarang entah saya entah adik saya gitu ya, atau mungkin Oh, kakak saya. pembeda dari saudara yang lain. Jadi Kang Sidik itu berapa bersaudara kalau boleh tahu? Lebih ke 6. Yang satu tiri ya. Yang Oh, lima, ada yang tiri. 5 itu si ayah, si indung si bapaknya. Yang seayah seibu itu 5 ya. Jadi ketika Romeo and Juliet ini bersatu nih, ayah saya dan ibu saya. Iya, iya. Ayah saya membawa satu anak perempuan, ibu saya membawa satu laki-laki. Oh, jadi sebelum bersatu kembali itu sudah menikah dulu. Awalnya Udah mempunyai anak masing-masing itu. sebelum lahirnya 5 Pandawa itu ya, saya dan kakak-kakak saya Iya. membawa satu anak. Bapak saya bawa, ibu saya bawa, menikah lah. Cuman dari pihak ayah saya nggak tahu, belum pernah lihat gitu. Kalau di pihak ibu sampai sekarang kita tahu masih bareng gitu. Kalau masih komunikasi Ada baik ya. bekerja di Bandung, salah satunya kakak saya kan di Bandung. Oh, gitu. Itu ya gitu salah satu cerita saya. Iya, iya. Cerita tidak mudah ya kalau mendengar ceritanya ini. Sangat luar biasa. Nah, untuk yang menonton ini ya bisa mengambil kesimpulan atau hikmahnya masing-masing gitu.